Serius nih kaiju dibiarin gitu aja? Halo guys, kembali channel Decara dengan breakdown episode 17 dari Ultraman Omega. Episode yang berfokus pada problem solving dan untuk unsur sainsnya sih cukup kental ya. Yang mana Kaito Kitai berusaha mencari tahu mengenai Pagos yang hidup kembali setelah terkena serangan rudal baru dari NDF. Justru penyebabnya karena rudal barusan. Kalau tadi NDF gak nyerang pakai itu mah aman-aman aja. Sehingga mereka pun bisa mengetahui mengenai amoeba mirip seperti lendir jamur bernama Edomavira. Secara cerita kedepannya juga bikin penasaran, terutama di scene Soroto ketemu diri dia sendiri ya guys. Kira-kira kenapa tuh? Ingatan masa lalu kah? Jadi ini dia breakdown episode 17 dari Ultraman Omega. Langsung aja, check it out! Oke, di awal scene dibuka dengan NDF yang berhasil mengalahkan Pagos, menggunakan rudal baru buatan mereka sendiri yang disebut prototipe peluru penembus baja anti kaiju. Karena bedanya sama Al kemarin, ini bener-bener gak dibantu sama Sayuki Sensei ya. Namun tiba-tiba ada sebuah lendir berwarna kuning yang muncul dan membuat Pagos kembali hidup. Auto panik dong, kok Oto Kaiju bisa hidup lagi? Langsung opening, dan judul untuk episode 17 adalah Bunga Salju. Udah pasti di sini tim Uta bakalan cari tahu banyak soal kaiju barusan ya guys. Dari analisis dalam tubuhnya, mau diserang pun gak mempan juga. Jadi buat sementara ini mereka kayak cuma bisa diskusi doang. Mungkin ada organisme yang ngendaliin tuh kaiju kali. Gak salah sih. Yang membuat Sayuki Sensei ingin lebih mengetahui rudal baru buatan NDF. Ternyata nih dari taring kaiju kuno loh. Penyebabnya justru karena ini. Yang mana Ayune menemukan sebuah organisme semacam amoeba dan Soroto mengetahuinya yaitu Edomavira. Jadi sekarang tinggal nyari tahu cara ngalahinnya gimana ya. Mau dibelah entar malah nyebar, diserang pakai api pun gak mempan. Tiba-tiba kaiju ini mengalami perubahan saat menyerap energi listrik. Dari situ Ayune kayak langsung nyadar sesuatu ya guys. Kalau Edomavira berusaha menggunakan bangkai Grimes sebagai inang berikutnya. Di sini Kosei sama Ayune bakalan bantu NDF, sedangkan Sayuki Sensei sama Soroto bakalan pergi ke Ibun Abadian di Hokkaido sana ya. Di sisi lain, NDF berusaha menghentikan pergerakan Edomavira menggunakan nitrogen agar membeku, namun gagal. Tapi tetap harus bisa nahan terus sih. Sesampai ke Hokkaido, Sayuki Sensei dan Soroto menemukan sebuah fosil dari Edomavira. Yang mana kalau kata Soroto mereka udah mati. BTW lu tahu dari mana? Menurut Sensei mungkin mereka matinya karena zaman es juga. Tapi kalau mau dibekuin pun jatuhnya sama aja loh. Karena misal ada perubahan suhu ntar mereka bakalan balik lagi. Dengan situasi yang semakin kacau, Kosei memilih mensaman Rakines untuk bisa melawan Edomavira. Mendengar Kosei yang kesulitan, Soroto segera berubah menjadi Omega. Cuma sebelum berubah di sini Soroto sempat ngeliat diri dia sendiri ya guys. Kira-kira kenapa nih? Setelah itu menuju ke tempat kaiju tersebut kemudian bertarung, namun sedikit kerepotan. Pakai reticle Kosen yang ada malah dibalikin lagi dong serangannya. Apalagi pas kena cairan kuningnya kayak agak jijik aja ya. Namun Sayuki Sensei menemukan sebuah kelemahan dari Edomavira yaitu pembekuan dan pengeringan. Cara nyerangnya ya tinggal dari Valgenes aja. Pastinya Soroto bakalan pakai Valgenes Armor, sehingga dengan serangan Valgenes Halberd Hurricane, Omega berhasil mengirim kaiju ini ke luar angkasa, kemudian membeku dan membiarkannya terapung. Habis battle barusan di sini Komandan Taira sempat minta maaf ya, karena tujuan rudal barusan itu emang cara manusia buat ngalahin kaiju. Coba bagi Sensei itu bukan kesalahan juga kok. Pas terima kasih sama Kosei kok jadi kayak tahu banyak. Kok Sensei bisa tahu Kosei itu pejinak kaiju? Rupanya udah ketahuan dari kejadian Zobaras kemarin ya guys. Ketangkap kamera drone mau gimana lagi. Cuma meskipun Meteo Kaiju ini cukup membantu, mending itu dipakai pas last minute aja. Kalau bumi tetap harus bisa dilindungi oleh makhluk bumi. Wih, diajak pergi makan-makan dong. Cuma Soroto masih keingat soal yang tadi ya. Dan episode 17 pun selesai. Oke, untuk episode 17 kemarin ini cukup enjoyable sih guys. Dari interaksi setiap karakter, cara mereka problem solving, unsur sainsnya, secara konflik walaupun belum yang terlalu jelas, tapi ini kayak udah mulai ditis dikit ya. Pasin Soroto ngeliat diri dia sendiri itu kayak bikin penasaran aja. Terus untuk fighting scene sama pengambilan gambarnya cukup improve. Wah, yang scene Edomavira dari atas itu kayak berasa nonton Shin Ultraman loh. Jadi kalau mau bilang Omega yang bagus-bagus disimpan buat second core itu kayak ada benernya juga ya guys. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, kembalinya Komandan Taira. Wah, kalau Taira-san mah secara leadership lu gak perlu raguin lagi sih. Emang bagus kok. Dan di episode 17 kemarin nih karakternya masih solid ya.
Dari cara dia ngelit timnya gimana, nyusun strategi, bahkan habis dapat saran dari Saiki Sensei di ending pun dia tetap dengerin. Jadi bukan tipe komandan yang keras kepala, bebal atau gimana lah. Misal kedepannya komandan Taira comeback lagi sih, hopefully dia karakternya masih begini ya. Terutama di episode 20 nanti kalau bisa komandan NDF-nya yang lain aja. Jadi walaupun kita bakalan mulai benci NDF, at least gak sama Taira ya guys. Orang yang ngebunuh Chrono Kelos itu komandan lain. Yang dua, Pagos comeback. Ini Edo Mafira kalau mau dibilang jenis baru Pagos kayaknya bisa deh. Yang mana Pagos muncul dan berhasil dikalahkan oleh NDF, namun setelah itu terkena lendir jamur dari Edo Mafira. Jadi aslinya Pagos ini udah mati tapi digerakin sama Edo Mafira ya. Kalau konteksnya lebih ke Pagos nih gak ada yang bisa dibahas sih, karena dia cuma jadi wadah doang. Yang tiga, senjata baru NDF. Pas baca sinopsis kemarin gue kira ini ada dibantu sama Saiki Sensei ya guys. Ternyata enggak dong. Yang mana NDF berhasil menciptakan sebuah rudal baru bernama prototipe peluru penembus baja anti kaiju dengan menggunakan taring kaiju kuno yang berasal dari Ibun Abadi Edo Mafira. Kalau tadi gak dipakai kayaknya gak bakalan sekacau ini deh. Cuma dari kejadian barusan berarti NDF kedepannya harus yang lebih hati-hati lagi ya. Misal mau bikin senjata baru minimal ditemanin Saiki Sensei lah. Ini masalahnya malah bikin sendiri. Yang keempat, kemunculan Edo Mafira. Kalau kata Ayune tadi Edo Mafira tuh kayak semacam amoeba ya guys. Tapi secara gerak-gerik dia lebih mirip parasit sih. Yang mana berasal dari rudal NDF melalui taring kaiju dan membuatnya bisa menggerakkan para kaiju meskipun kaiju tersebut sudah mati. Jadi kaiju itu cuma sekedar jadi wadah doang. Namun pada akhirnya Edo Mafira berhasil diatasi oleh Omega dengan melakukan pembekuan dan pengeringan. Ya untuk desain ini gak yang terlalu banyak yang bisa dibahas karena bentuknya gitu doang jir. Gue ngelihatnya malah mirip akar pohon loh. Tapi kalau soal jurus ini cukup bahaya banget ya. Yang mana kaiju ini bisa memisahkan diri dengan inang lain dengan cara penyebaran, terus sampai bisa ngeluarin cairan kuning juga. Emang jijik banget sih. Dan terakhir, bisa mengubah bentuk cairannya sekaligus mengembalikan serangan lawan. Kalau ngeliat endingnya yang dibiarin terapung gitu aja, kayaknya Edo Mafira bakalan balik lagi deh. Yang kelima, cameo Grime. Gue kira Grime itu kayak sekedar disinggung doang loh. Rupanya ada diliatin wujudnya juga. Yang mana bangkai Grime dari pertarungan Omega kemarin sempat disimpan oleh organisasi Ayune untuk bisa diteliti. Malahan ini jadi tujuan utama Edo Mafira ya, karena dia emang bisa ngebelah diri sih. Misal tadi Grime kena terus hidup lagi tambah repot lah. Secara gak langsung harus ngelawan dua kaiju ya guys. Yang keenam, identitas Kosei. Udah ketahuan sama Saiki Sensei mau gimana lagi. Malahan taunya udah dari Zobaros kemarin loh. Cuma Sensei emang belum yang ngomong terang-terangan aja ya. Dan kenapa Kosei diajak join ke Katokutai Tim Uta pun tuh ada alasannya juga. Ini biar bisa ngelindungi Kosei dari organisasi lain ya guys. Takutnya ntar Kosei malah dijadiin objek penelitian apa segala macem pula. Wah berarti sekarang tinggal Sorato doang loh. Harusnya dari kemarin Sensei udah tahu cuma emang belum ngomongin langsung aja. Kita semua udah tahu kok lu selama ini Ultraman. Yang 7, Sorato ada 2. Ini sebenarnya udah dari episode 15 ya guys. Cuma kenapa kemarin gua gak yang terlalu ngebahas karena tuh lebih mirip mimpi buruk Sorato doang. Rupanya di episode 17 makin bingung dong. Ini maksudnya apaan? Secara teori fans pun udah cukup banyak ya. Bisa jadi ingatan Sorato dari masa lalu kah? Sisi gelap Sorato? Bahkan ada kemungkinan Omega Void juga loh. Ya buat jawaban kedepannya masalah waktu lah. Semoga di next episode tetap bisa ditis dikit-dikit sih. Jadi kita yang nonton makin penasaran terus. Yang 8, Edo Mafira bakalan comeback lagi. Ngeliat dari endingnya pasti curiga lah. Ini Edo Mafira serius dibiarin terapung gitu doang bang. Minimal habis dibekuin, dikeringin, dihancurin pakai kosen kek. Apalagi pas ngeliat trik Mazomera jadi kepikiran aja. Bisa jadi Zovaros sama Edo Mafira ini bakalan fusion ya guys. Lah berarti selama ini Zovaros masih hidup bang? Ya kalau dari nama Zomera ada kemungkinan juga. Harapan kita sih dia munculnya jangan yang tiba-tiba ya. Guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 17 dari Ultraman Omega. Makin penasaran sama episode minggu depan lah. Gue bener-bener gak berharap Z comeback. Justru Z itu bagusnya disinggung doang sih. Kalau Barossa Jin gak tahu Z mah aneh juga. Jadi sekedar disinggung pun dari situ Sorato udah bisa tahu soal Ultraman lain ya. Walaupun dia gak tahu Ultraman Z ini siapa, yang penting mah udah pernah denger. Rupanya di luar sana ada Ultraman lain toh. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye bye.